Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Arif Permansyah dengan NIM 2101019. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi tentang integrasi ginjal dan organ lain keseimbangan elektrolit tubuh. Nah, di mana anggota dari kelompok 3 itu yang pertama ada Hafiz Kiki Ramadhani, ada Alfia Tahani, ada Diva Fatia Nabila, ada saya sendiri Indra Air Permansyah, ada Anita Rahmadani, ada Rifka Iza Fadila, ada Sintia Rizvika Esan, dan ada Umul Arifah Hikmah. Nah, langsung saja ke penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada video kali ini, pertama kita akan membahas tentang integrasi ginjal dengan organ lain, seperti jantung, hati, tulang, dan kulit. Untuk organ yang pertama yaitu jantung. Seperti yang kita ketahui, jantung memompa darah segar beroksigen ke seluruh tubuh untuk memastikan sel, organ, dan sistem di dalam tubuh dapat tetap berfungsi dengan baik. Tanpa adanya ginjal, darah akan terlalu banyak mengandung limbah dan air. Sebaliknya, tanpa jantung, ginjal tidak akan memiliki oksigen yang dibutuhkan darah untuk melakukan banyak pekerjaan penting. Selanjutnya yaitu hubungan antara hipertensi dan ginjal. Seperti yang kita ketahui, hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri itu terlalu tinggi. Adapun hubungannya dengan ginjal yang pertama yaitu hipertensi menyebabkan kerusakan pada arteri yang merupakan salah satu komponen penting pada ginjal. Yang kedua yaitu kerusakan pada arteri nefron dapat mengakibatkan darah tidak tersaring dengan baik. Yang ketiga yaitu kerusakan pada ginjal mengakibatkan terganggunya pengaturan tekanan darah. Selanjutnya yaitu integrasi ginjal dengan hati. Hubungan antara fungsi hati dan ginjal apabila salah satunya mengalami gangguan akan memberikan efek ke organ lainnya. Salah satunya adalah dalam menjaga peredaran darah yang masing-masing dimiliki oleh organ ini. Contohnya yaitu sindrom hepatorenal, yaitu suatu sindrom yang mengancam jiwa akibat gangguan fungsi ginjal yang disebabkan oleh penyakit hati yang kronik. Selanjutnya adalah integrasi ginjal dengan tulang. Gangguan mineral dan tulang pada penyakit ginjal kronis atau disebut juga chronic kidney disease mineral and bone disorder terjadi ketika ginjal gagal untuk mempertahankan tingkat kalsium dan fosfor yang tepat di dalam darah, yang menyebabkan kadar hormon tulang yang abnormal. Terganggunya fungsi ginjal mempengaruhi produksi vitamin D3. 98% kalsium tubuh disimpan di dalam tulang. Gejala yang dialami penderita dapat berupa lemas saat berjalan, nyeri pinggang, dan sering nyeri pada sendi-sendi tulang. Selanjutnya adalah integrasi ginjal dengan kulit. Yang pertama yaitu suhu lingkungan atau suhu tubuh yang meningkat. Yang kedua, suhu lingkungan atau suhu tubuh yang menurun. Berikutnya adalah keseimbangan elektrolit tubuh. Pengertian elektrolit dan cairan tubuh. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Yang kedua, cairan tubuh adalah cairan yang terdiri dari air dan zat terlarut. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Cairan pada tubuh manusia, air tersimpan dalam dua komponen utama dalam tubuh, yaitu yang pertama cairan intraseluler atau biasa disebut dengan CIS. CIS adalah cairan yang berada dalam sel di seluruh tubuh. Jumlahnya 2-3 dari jumlah cairan tubuh atau 40% dari berat badan. Elektrolit kation terbanyak adalah K+, Mg+, sedikit Na+. Elektrolit anion terbanyak adalah HPO42-, protein-protein, sedikit HCO3-, SO42-, dan Cl-. Cairan ekstraseluler atau disebut dengan CES. CES merupakan cairan yang terdapat di luar sel dan menyusun sekitar 30% dari total cairan tubuh. CES meliputi cairan intravaskular, cairan interstisial, cairan transselular. Cairan interstisial terdapat dalam ruang antar sel.
plasma darah, cairan cerebrospinal, limfe, serta cairan rongga, serosa, dan sendi. Elektrolit tubuh manusia. Non-elektrolit yaitu zat terlarut yang tidak terurai dalam larutan dan tidak bermuatan listrik. Contohnya protein, urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan asam-asam organik. Elektrolit mencakup natrium Na+, kalium atau K+, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Selanjutnya, fungsi cairan dalam tubuh. Yang pertama sebagai pembawa zat-zat nutrisi seperti karbohidrat, vitamin, dan mineral pembawa oksigen ke dalam sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu untuk mengeluarkan produk samping hasil metabolisme. Yang ketiga sebagai pelembab jaringan-jaringan tubuh katalisator reaksi biologik sel. Yang keempat sebagai pelindung organ dan jaringan tubuh serta juga akan membantu dalam menjaga tekanan darah dan konsentrasi zat terlarut. Yang kelima sebagai pengatur panas atau menjaga suhu tubuh. Selanjutnya fungsi elektrolit dalam tubuh. Yang pertama dapat membantu dalam perpindahan cairan antara ruangan dalam sel dan di luar sel, terutama dengan adanya natrium. Yang kedua, untuk mengatur keseimbangan asam basa dan menentukan pH darah dengan adanya sistem buffer. Yang ketiga, dengan adanya perbedaan konsentrasi elektrolit di cairan ekstrasel dan cairan intrasel, maka akan terjadi perpindahan yang menghasilkan impuls-impuls saraf dan mengakibatkan terjadinya kontraksi otot. Selanjutnya, pergerakan cairan dan elektrolit tubuh. Sirkulasi cairan dan elektrolit terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, plasma darah bergerak di seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi. Yang kedua, cairan interstisial dan komponennya bergerak di antara kapiler darah dan sel. Dan yang ketiga, cairan dan substansi bergerak dari cairan interstisial ke dalam sel. Sedangkan mekanisme dari pergerakan cairan tubuh berlangsung dalam 3 tahap, yaitu difusi, osmosis, dan transfer aktif. Yang pertama ada difusi. Difusi ini adalah perpindahan larutan dari area yang berkonsentrasi tinggi menuju ke area yang berkonsentrasi rendah dengan melintasi membran semipermeabel. Pada proses ini, cairan dan elektrolit masuk melintasi membran yang memisahkan 2 kompartemen sehingga konsentrasi di kedua kompartemen itu seimbang. Kecepatan difusi dipengaruhi oleh 3 hal yaitu ukuran molekul, konsentrasi larutan, dan temperatur larutan. Yang kedua ada osmosis. Osmosis ini adalah perpindahan larutan dari area yang berkonsentrasi rendah menuju ke area yang berkonsentrasi tinggi dengan melintasi membran semipermeabel. Pada proses ini, cairan melintasi membran untuk mengencerkan kedua sel membrannya. Yang ketiga ada transfer aktif. Transfer aktif ini merupakan pengangkutan yang digunakan oleh molekul untuk berpindah melintasi membran sel melawan gradien konsentrasinya. Proses ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP yang berguna untuk mempertahankan konsentrasi natrium dan kalium dalam ruang ekstrasel dan intrasel melalui proses yang disebut pompa natrium dan kalium. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama, usia. Asupan cairan individu bervariasi berdasarkan usia. Dalam hal ini, usia berpengaruh terhadap proporsi tubuh, luas permukaan tubuh, kebutuhan metabolik, serta berat badan. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas menyebabkan peningkatan proses metabolisme dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan peningkatan pengeluaran cairan melalui keringat. Dengan demikian, jumlah cairan yang dibutuhkan juga meningkat. Yang ketiga, iklim. Individu yang tinggal di lingkungan yang bersuhu tinggi atau di daerah dengan kelembaban yang rendah akan lebih sering mengalami kehilangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, diet. Jika asupan makanan tidak seimbang, tubuh berusaha memecah simpanan protein dengan terlebih dahulu memecah simpanan lemak dan glikogen. Kondisi ini menyebabkan penurunan kadar albumin. Yang kelima, stres. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme seluler, meningkatkan konsentrasi glukosa darah, dan glikolisis otot. Mekanisme ini mengakibatkan retensi air dan natrium. Yang keenam, penyakit.
Kondisi sakit sangat berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Misalnya, trauma, seperti luka bakar yang akan meningkatkan kehilangan air melalui IWL. Yang ketujuh, tindakan medis. Beberapa tindakan medis menimbulkan efek sekunder terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Tindakan pengisapan cairan lambung dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dan kalium. Yang kedelapan, pengobatan. Penggunaan beberapa obat seperti diuretik maupun laksatif secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kehilangan cairan dalam tubuh. Akibatnya, terjadi defisit cairan tubuh. Yang kesembilan, ada pembedahan. Beberapa klien dapat kehilangan banyak darah selama periode operasi. Sedangkan beberapa klien justru mengalami kelebihan beban cairan akibat asupan cairan berlebih melalui intravena selama pembedahan atau sekresi hormon ADH. Selanjutnya ada gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama ada defisit volume cairan atau fluid volume deficit atau FVD. Meliputi dehidrasi isotonik. Ini terjadi apabila jumlah cairan yang hilang sebanding dengan jumlah elektrolit yang hilang. Kadar Na+ dalam plasma yaitu 130 sampai 145 miliequivalents per liter. Yang selanjutnya, dehidrasi hipertonik. Ini terjadi jika jumlah cairan yang hilang sebanding dengan jumlah elektrolit yang hilang. Kadar Na+ dalam plasma yaitu 130 sampai 150 miliequivalent per liter. Yang terakhir ada dehidrasi hipotonik. Ini terjadi apabila jumlah cairan yang hilang lebih sedikit daripada jumlah elektrolit yang hilang. Kadar Na+ dalam plasma darah adalah 130 miliequivalent per liter. Yang kedua ada volume cairan berlebih atau fluid volume excess atau FVA. Volume cairan berlebih atau overhidrasi adalah kondisi ketidakseimbangan yang ditandai dengan kelebihan atau retensi cairan dan natrium di ruang ekstrasel. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah hipervolemia. Kemudian gangguan keseimbangan elektrolit lainnya yaitu ada hiponatremia dan hipernatremia. Hiponatremia ini kekurangan kadar natrium di cairan ekstrasel yang menyebabkan perubahan tekanan osmotik sehingga sel itu dia menjadi bengkak. Sedangkan pada hipernatremia ini kelebihan kadar natrium di cairan ekstrasel yang menyebabkan peningkatan tekanan osmotik yang mengakibatkan berpindahnya cairan intrasel keluar sel. Ada hipokalemia dan hiperkalemia. Hipokalemia ini kekurangan kadar kalium di cairan ekstrasel menyebabkan pindahnya kalium keluar sel. Sedangkan pada hiperkalemia ini kelebihan kadar kalium di cairan ekstrasel. Kemudian ada hipomagnesemia dan hipermagnesemia. Hipomagnesemia ini apabila kadar magnesium kurang dari 1,5 mg per liter yang umumnya disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan, gagal hati, dan diabetes mellitus. Sedangkan pada hipermagnesemia ini dia meningkatkan kadar magnesium dalam serum. Kemudian ada hipokloremia dan hiperkloremia. Hipokloremia ini dia penurunan kadar ion klorida dalam serum dengan gejala alkalosis metabolik seperti kelemahan, kekacauan mental, kemudian kram dan pusing. Sedangkan pada hiperkloremia ini dia peningkatan kadar ion klorida serum.